Shalom teman-teman semua, mari kita sama-sama mengambil waktu teduh sejenak secara pribadi kepada Tuhan sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama bersaat teduh. Mari setiap kita memulai ibadah hari ini dengan satu janji bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini, kalau setiap kami masih boleh bangun pada pagi hari ini, kami masih boleh bersama-sama beribadah, baik yang beribadah di tempat ini Tuhan maupun yang di online di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan waktu-waktu ini boleh kami pakai, boleh kami khususkan untuk Engkau. Karena kami rindu berjumpa secara pribadi dengan Engkau di dalam ibadah kami hari ini. Biarlah kami menempatkan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan fokus hanya kepada Engkau dan mendengarkan Tuhan apa yang ingin Kau nyatakan Tuhan hari ini. Persiapkan hati kami Tuhan dan biarlah Roh Kudus berbicara buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian yang ada di sini maupun yang ada di Zoom. Gimana nih kabarnya? Baik ya, puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau sama-sama mengangkat sebuah pujian, di mana lewat pujian ini kita sama-sama diingatkan untuk selalu bersyukur atas segala apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita mau naikkan pujian Ku Bersyukur. Banyak yang Kau perbuat
bagi kami, Engkau selalu hadir bagi kami. Terima kasih akan atas pertolongan-Mu bagi setiap dari kami, Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Dan hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sama-sama kita katakan kembali. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Shalom teman-teman semua. Ya, baik yang ada di sini maupun yang ada di Zoom. Hai semuanya. Senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan teman-teman semuanya. Udah lama ya kita gak ketemu. Dan hari ini adalah hari spesial karena kita mau memperingati Hari Kasih Sayang yang jatuhnya besok. Dan hari ini ada satu acara spesial yaitu talk show. Nah, talk show-nya kali ini kita akan mengundang satu keluarga di gereja kita yang pasti mungkin sebagian besar dari kita udah kenal ya, terutama yang dari sekolah minggu pasti kenal sama Lause satu ini ya. Yuk kita sama-sama sambut keluarga dari Lause Kenglo, Lause Paulin. Silakan. Ya. Nah, ini ada Lause Kenglo, ada Lause Paulin, lalu ada Cici Vina dan Koko Theo. Iya. Nah, kita hari ini akan berbicara tentang keluarga. Temanya adalah family.
Singkatan dari Father, Mother, I love you. Nah, singkat cerita sih, kenapa sih keluarga Lause-Lause ini yang kita undang? Nah, karena kami melihat bahwa keluarga Lause Kenglo, Lause Pauline ini unik gitu ya, selalu sama-sama satu pelayanan sekeluarga ke gereja gitu ya. Yang latihan satu, empat-empatnya ke gereja gitu ya. Jadi kita mau tahu nih rahasianya gitu ya di balik keluarga. Nah, sebelum mulai, kalau dilihat mungkin teman-teman ya, ini lausenya dan juga Cici dan Kokonya tegang ini. Kita mau kasih icebreaker dikit ya. Icebreaker tentang keluarga mereka. Boleh diambil dulu nih. Iya. Dikasih satu. Nah, kita akan main games. Gamesnya ini adalah game seberapa keluarga Lause Pauline dan Lause Kenglo mengenal kebiasaan masing-masing. Nah loh, kesukaan masing-masing. Kita akan lihat ya seberapa cocoknya jawaban mereka. Kita mulai pertanyaan pertama. Nanti ditulisnya rada gede ya, supaya nanti waktu di shoot sama kamera, mungkin kamera yang di sana bisa diarahin. Bisa kebaca, jadi ketahuan nih ya. Seberapa kenal nih sama anggota keluarga. Nyontek boleh? Oh jangan dong, kan dites seberapa kenalnya. Oke, yang pertama. Apa sih makanan favorite dari Lause Kenglo? Paling favorite. Nah, yang selalu dicari. Ayo loh. Spesifik boleh. Sudah jawabannya? Oke, kita sama-sama buka jawabannya. 1, 2, 3. Nasi ulam, oke. Wah, Cici Vina kurang ulam. Oke, ternyata semua tahu loh makanan favorit dari Lause Kenglo. Keren, tepuk tangan yuk. Keren banget. Oke, ganti halaman. Ternyata Lause Kenglo hobinya nasi ulam, teman-teman. Tolong ya. Nah, tolong. Jadi kalau mau ngajak Lause Kenglo makan, ajak makannya nasi ulam ya. Di gereja nggak pernah ada. Yang kedua. Pertanyaan kedua. Di mana tempat favorite hangout buat Lause Pauline? Nah, Hangout. yoi. Lause Pauline hobinya tuh hangoutnya kemana ya? Mana ya? Nah lo, ayo pada tahu kan nih tempat hangout favoritnya Mami? Sudah? Ini Lause Kenglo kayak masih belum nulis. Oke. Sudah? Oke, kita buka jawabannya. 1, 2, 3. MKG, oke. Wah, Lause Kenglo kurang spesifik nih. Anak-anaknya tahu MKG jawabannya. Ke mall. Wah, sukanya ke mall, oke. Berarti Theo nih udah dapat 2 poin nih ya. Ya, oke. Next. Apa warna kesukaan Cici Vina? Nah. Apa tuh warna kesukaan dari Cici Vina? Ini kayaknya Lause Pauline paling cepet nih. Sudah? Sudah? 1, 2, 3, buka jawabannya. Biru. Kali ini semuanya tepat sekali. Semuanya benar nih. Spesifik jawabannya biru. Yes. Nah, pertanyaan terakhir tentang Koko Theo nih. Aduh. Gak usah ditanya, langsung tulis aja ya. Oh gitu. Boleh. Apa genre musik kesukaannya Theo? Nah, paling suka dengerin musik apa dia?
Wah, kok katanya sini bingung. Yang B-nya. Lihat mukanya dulu. Lihat mukanya dulu. Kayaknya panjang yang ditulis sama Koko Teo nih. Oke, sudah? Cici Vina belum. Oke, siap? 1, 2, 3 dibuka jawabannya. Oke, kali ini beda semua. Satu pop, satu gospel, satu pop rock. Ternyata menurut keluarga kayaknya Theo tuh sukanya pop sebetulnya. Dia sendiri nggak tahu genrenya apa. Oke lah, kalau Theo sendiri nggak tahu genrenya. Oke, kenapa sih kita kasih games gitu ya? Games tentang seberapa kenal sama keluarga kita. Soalnya sebenarnya kita penting loh tahu apa sih yang disukai keluarga kita. Supaya kita juga bisa tahu gimana cara membuat mereka bahagia, ketika kita memberikan sesuatu kita memberikan tepat. Karena kita tahu kesukaan dari anggota keluarga kita. Nah, kayaknya udah lebih rileks nih ya. Lause-lause dan juga Cici Kokonya udah rileks. Kita akan tanya-tanya tentang keluarga mereka. Nah, kita mau nanya nih, kira-kira selama berarti kalau Theo umur berapa sekarang? 20 ya. Oke ya. Selama 20 tahun, Cia. Wes, 2 minggu lagi kalau Theo ulang tahun, catat ya. Apa sih momen yang menurut semuanya paling berharga atau paling berkesan deh selama ini? Ya, masing-masing boleh jawab kali. Mungkin dari Lasa Pauline dulu, gak usah ditulis Lasa, udah selesai gamenya. Udah selesai gamenya. Momen keluarga apakah yang paling berkesan? Apa ya? Yang terakhir deh, waktu kita sama-sama pergi ke Jepang. Waktu Jepang, kenapa berkesannya Lasa? Itu kita sempat mengalami di situ ada apa? Typhoon. Waktu mau pulang. Itu benar-benar berserah penuh kepada Tuhan. Kayaknya kita waktu itu mau pulang enggak, tapi kalau enggak pulang gimana, mau pulang gimana gitu. Typhoonnya pas hari yang pas kita pulang gitu, pas hari kita pas banget berarti. Pas banget kita pulang gitu. Kayaknya kita benar-benar sama-sama gitu, berserah penuh sama Tuhan gimana. Terus di sananya juga sama-sama, kita belum pernah ke sana gitu kan. Jadi betul-betul sama-sama kayak petualangan berempat bener-bener deh. Petualangan keluarga justru ya di Jepang ya, di negeri orang. Seru, pokoknya seru. Itu kayaknya yang paling terakhir yang paling berkesan. Paling berkesan rasanya. Kalau buat Lasa kayak lo apa Lasa? Sama boleh. Ya, boleh dong. Iya ya, kalau yang tadi disampaikan sama Sepolin ya memang kita semua berkesan lah ya, karena memang itu sebuah journey yang benar-benar kita nggak tahu deh, karena pesen tiket, pesen villa atau pesen hotel itu kan semua pakai online ya. Kita nggak tahu di mana lokasi di mana, terus mau naik apa, sampai di sana, ya itu ya seru lah gitu memang ya, kesannya kita berempat tuh nggak akan bisa dilupakan lah ya untuk kesan kita sama-sama ke sana ya. Walaupun kalau buat saya kesan yang lain pun setiap kali kebersamaan itu ya itu menjadi punya kesan-kesan sendiri sih ya, karena ya nggak gampang sih untuk kita bisa satu tujuan, yuk kita sama-sama gitu ya, itu ya kebersamaan itu yang menjadi punya setiap kali pergi sama-sama ya oke lah, itu menjadi kesan yang baik. Setiap kali pergi sama-sama itu selalu berkesan. Oke. Coba Theo. Ya, saya aku sama sih, paling yang di Jepang situ sih. Kenapa berkesan paling buat kamu? Berkesan sih. Ya
gimana ya? Ya seru aja gitu berempat, kan kita di situ nggak pakai tour ya, jadi kita sendiri. Terus kita aku juga cari-cari sepatu di situ, jalan jauh-jauh muter-muter, ya seru aja sih gitu. Nih Vina. Kalau aku sama sih ya, tiap kali ada pergi kemana pasti berkesan lah ya kan. Ada aja ceritanya, nggak mungkin pergi berempat nggak ada yang ketinggalan sesuatu atau apa, pokoknya ada aja deh gitu kan. Tapi yang paling seru sih karena tiap bulan semenjak aku kerja aku mulai traktir kita makan kan, karena aku mau kasih papi mami berapa gitu kan, orang suka kasih uang ke orang tuanya kalau udah kerja itu, tapi mereka masih kerja gitu, mereka bilang nggak usah kasih. Jadi mulai dari situ aku tiap bulan traktir mereka, jadi aku sengaja lah pilihin satu restoran, satu tempat makan yang emang kalau hari biasa kita nggak akan ke situ gitu. Jadi kan itu hari spesial yang kita khususin, yuk ditraktir pergi gitu. Wow, keren sekali. Jadi menciptakan momen spesial itu sendiri ya. Luar biasa. Jadi sebenarnya kesimpulannya momen spesial itu adalah mungkin ada yang khusus gitu ya. Khusus kayak pergi ke Jepang karena mengalami satu perjalanan keluarga nih. Keluarga berpetualang gitu ke negeri orang, nggak tahu bahasanya, nggak tahu lokasinya. Di situ punya banyak pengalaman, tetapi ternyata momen spesial itu bisa juga diciptakan. Kayak tadi Cici Vina lewat kebersamaan. Yang penting apa? Tetap kebersamaan ya yang utama ya di tengah-tengah keluarga. Wah, luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya nih, kira-kira kalau sebagai keluarga pasti ada value yang dipegang sama keluarga, ada nilai-nilai nih di tengah-tengah keluarga yang ditanamkan mungkin dari waktu Cici Kokonya masih kecil. Nah, menurut Lausok Pauline, Lausok Kenglo, Theo dan juga Vina, nilai-nilai apa yang dirasakan sangat dipegang di tengah-tengah keluarga ini, yang selalu dipegang dan diterapkan? Mungkin dari anak-anak. Ya dari anak-anak, boleh. Apa mau dia tulis aja? Kalau aku sih bersyukur punya papi mami yang selalu dukung kita dalam pelayanan ya. Kayak mereka kan jadi contoh juga buat kita gitu, jadi contoh buat teman-teman semua juga. Jadi kita kadang lihat teman-teman kita yang mau pelayanan orang tuanya nggak dukung tuh kayak aduh kesian ya gitu, orang tuanya kok nggak mau sih nungguin dia latihan gitu, padahal mungkin anaknya pengen gitu kan. Ya kita bersyukur makanya papi kita mau aja nungguin gitu ya, mau pulang dulu jemput lagi juga bisa gitu. Jadi apa ya, dedikasi mereka buat pelayanan sih itu ya pasti menginspirasi kita ya gitu. Terus kayak tiap malam kita kan selalu doa bareng tuh. Semenjak COVID sih ya, sebelumnya seminggu sekali sih, semenjak COVID tiap hari gitu. Kadang kita pikir kayak dulu kita ngapain sih kalau mau tidur sebelum ada selalu harus doa bareng ini ya, mungkin kita tidur aja gitu masing-masing gitu ya. Nah tapi semenjak ada doa bareng ini walaupun konsistennya tapi ya kadang suka masih bercanda-bercanda gitu kan atau apa, nggak selalu kusuk banget gitu ya, tapi ya konsistensi itu penting sih untuk kita. Oke, jadi dedikasi di dalam pelayanan dan juga konsistensi. Kok Theo? Iya dong, dari anak-anak. Apa ya? Lebih ke integritas sih. Integritas, wow. Coba kok Theo cerita dulu kok Theo. Waduh. Enggak sih, aku lihat mami papi orangnya kan sangat lurus lah ya. Dia berpegang teguh pada firman Tuhan gitu. Jadi ya bisa dijadiin contoh aja gitu selalu. Kalau mami papi itu ya hidupnya juga gak neko-neko gitu. Kalau ya ini aja gitu. Yang bener ya bener aja, salah ya salah. Ya gitu aja sih paling. Oke, integritas luar biasa. Kalau Lausok Kenglo mungkin dari sisi orang tua, apa sih yang selama ini ditanamkan buat anak-anak, buat satu keluarga? Saya tanamkan mengenai percaya sama Tuhan itu bukan soal agama gitu ya, karena keturunan itu kan ya papa mama Kristen, anak kan Kristen begitu ya, biasanya kan begitu ya. Itu
Kristen turunan ya. Iya, Kristen. Jadi saya nggak mau juga anak-anak itu menjadi Kristen turunan yang nggak ngerti sebenarnya apa gitu yang disebut Kristen itu. Kan sebenarnya kan kita itu adalah hubungan pribadi kita ya dengan Tuhan gitu. Yes. Jadi bukannya karena papa mama Kristen ya kita Kristen gitu, nggak begitu. Jadi saya terus coba bangun gitu ya hubungan mereka pribadi dengan Tuhan gitu. Jadi nggak harus lihat papi mami gimana karena papi mami begini jadi begini, tapi ya dari pribadi kita ya sama Tuhan seperti apa begitu. Jadi itu yang saya juga tanamkan sih soal itu ya. Jadi saya tidak mau keturunan ini cuman bilang aku Kristen karena memang papa mama Kristen, ya udah jadi saya Kristen gitu. Oke, jadi pengenalan pribadi akan Tuhan dari anak-anak itu sendiri ya yang ditanamkan. Oke, Lasa Pauline. Jangan nervous Lasa. Kalau dari Lasa apa yang ditanamkan buat anak-anak ini? Kayaknya kalau saya tanggung jawab kali ya, tanggung jawab kalau dikasih tanggung jawab pelayanan atau apa gitu, kita mesti lakukan dengan yang terbaik. Itu saya tanamkan dari kecil gitu maksudnya. Jadi dari kecil tuh nggak ada yang mau ke gereja tuh nggak mau gitu, ngantuk apa-apa enggak gitu. Pokoknya saya paksa bangun dari kecil gituin gitu. Pokoknya bangun pergi gitu. Tanggung jawab. Tanggung jawab maksudnya ada. Memang ini hari Minggu yang kita spesialkan emang untuk ke gereja gitu. Jadi nggak ada yang males ngantuk masih ngantuk apa enggak gitu. Dari kecil sih saya tanamkan itu. Terus keterbukaan gitu dari kita semua kayaknya itulah yang penting. Oke, jadi keterbukaan dan juga tanggung jawab di tengah-tengah keluarga Dari ya. kecil tuh udah di ini belum bangun tidur, kalau nggak bangun diapain teh ya Ditarik. di atas gimana tuh ceritain. Terus kakinya diturunin sampai nyentuh lantai, jadi kan lu mau nggak mau berdiri dong gitu. Jadi itu cara ngebangunin anak ya. Ditarik. Oke, Lasa. Iya, kadang-kadang orang-orang kan ya sayang kesian ya anak tidur, udah nggak usah ke gereja deh, atau ya telat dikit nggak apa-apa deh gitu ya. Iya, sering dengar tuh kayak gitu. Kan begitu ya. Tapi saya lihat kalau dari kita ya Minggu ya adalah waktunya kita beribadah ya ke gereja gitu. Komitmen Bangun, dengan Tuhan ya berarti ya. Tarik juga gitu, ayo. Gitu tadi. Nah, kalau ditarik-tarik gitu waktu kalian masih kecil rasanya gimana tuh? Ditanya dulu nih ke anak-anak. Nggak inget sih. Berarti Cici Vina yang ingat. Pasrah sih kayak kalau gua mah. Ya udah ada ditarik berdiri. Udah ditarik ya udah ngikut aja gitu ya. Oke. Ini nilai-nilai itu penting banget teman-teman di dalam keluarga itu. Ada nilai-nilai yang pasti ditanamkan sama papa dan mama kita. Nah, nilai-nilai itu yang diharapkan kita adopsi di dalam kehidupan kita supaya apa? Tentunya orang tua berharap setiap kita menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang cinta Tuhan juga ya, seperti yang tadi Lasa Pauline, yang lo sampaikan gitu. Hal-hal komitmen dengan Tuhan pun itu hal-hal yang harusnya menjadi nilai-nilai kita di dalam kehidupan supaya kita bertumbuh, nggak sekedar jadi Kristen turunan ya teman-teman, nggak cuma sekedar jadi karena papa mama Kristen, aku pun Kristen, belum tentu, tetapi karena pengenalan kita akan Tuhan, maka kita disebut orang-orang percaya. Oke, kita lanjut. Nah, ada nggak sih kalau di dalam keluarga nih, pasti ada dong ribut-ribut kecil atau berantem-berantemnya. Nah, pernah nggak ada konflik di dalam keluarga yang mungkin siapa marah sama siapa lah, siapa sebel sama siapa lah. Ada nggak konflik yang menyebabkan satu peristiwa yang menyebabkan konflik? Dan gimana pada waktu itu mengatasi konflik di tengah-tengah keluarga itu? Mungkin perwakilan aja. Vina. Apa ya, konflik mah kecil-kecil banyak lah, kayak kita mau ke gereja ada yang
lelet gitu ya nunggu. Itu kan Siapa itu? kayak gitu kan selalu bikin konflik kayak cepetan dong gitu, kayak gue mau pelayanan nih gitu kan. Atau kayak misalnya itu salah satu gitu kan, ya maksudnya ribut-ribut kecil gitu, atau mungkin waktu kecilan rebutan TV hari ini mau channel apa, atau siapa mau duduk mobil di depan, kan sebenarnya itu masalah kecil sih. Kita mah nggak sampai berantem nggak pulang, itu nggak pernah ada yang kayak begitu gitu. Jadi ya yang kecil-kecil aja, mau makan apa sih nggak makan, ya udah, nggak pernah jadi konflik gede-gede banget sih. Jadi biasanya konflik kecil-kecil ya. Nah, kalau lah sekeng lo, kalau pas anaknya lagi rebutan, nah gimana tuh melaraikannya? Memberikan pengertiannya gimana itu? Nggak sampai itu sih ya, mereka sih Vina kan juga cukup sering mengalah lah ya urusan-urusan gitu ya, dan Theo juga orangnya kan juga cuek-cuek begitu ya. Dan ya nggak sampai terlalu konflik gimana, tapi buat saya konflik itu membuat kita bisa mengenal ya, mengerti Lebih kenal sesama ya. Saya biasanya mengatasi konflik, misalnya orang mau milih makan di mana nih ya. Itu kan kita nggak semua suka nih ya, ada makanan yang saya suka, mereka nggak suka gitu. Terus kalau mau pergi makan itu kadang-kadang maunya kesini gitu ya. Nah itu saya selalu coba cari momen-momen tuh yang bisa kita makan di sebuah tempat yang bisa sama-sama makan gitu, semua sama-sama suka gitu ya. Jadi saya tahu deh kalau udah mulai ada konflik gini, udah saya cari tempatnya yang bisa makan semua gitu misalnya gitu ya. Ya semuanya Ya, masuk semuanya gitu bisa ya. enjoy di situ. Nah, ya itu membuat saya merasa itu momen-momen yang baik gitu ya. Jadi pada saat kita banyak cari yang momen-momen yang bisa kita bersama begitu ya, untuk ya mengurangi konflik gitu ya. Cari tempat makan yang semua suka lah gitu ya. Kita yang ajak, ayo kita makan sini gitu. Yang penting enak, mahal gitu. Theo setuju aja itu. Artinya kita cari momen, cari kesempatan kumpul itu ya yang semuanya oke gitu ya. Konflik-konflik ya biasa sih, biasa seperti itu. Biasa. Kalau misalnya Theo kan sama Mami sukanya mirip gitu ya. Jadi kalau aku sama Papi kerja, ya udah Mami sama Theo siangnya makan yang mereka suka gitu. Bisa begitu kan. Jadi waktu pulang kita bisa makan yang lain. Atau aku sama Papi suka jajan karena yang lain nggak mau. Jadi ya udah kita pergi aja berdua, tapi ya tetap ada waktu yang kita bareng-bareng. Kalau enggak ya mesti ngalah sih, kayak hari ini kan udah Chinese food gitu misalnya, minggu depan jaga Chinese food lagi gitu, bisa yang lain. Jadi kuncinya sebenarnya saling mengalah juga ya, harus bisa membalance. Boleh langsung Holin tambahin. Kalau waktu kecil yang Vina cerita, mereka rebutan gitu rebutan remote TV atau duduk di mobil tuh kalau ke sekolah atau pergi, rebutan duduk di depan gitu. Rebutan mau duduk di depan gitu. Aduh. Jadi saya waktu kecil gimana biar mereka nggak rebutan gitu, ribut tiap hari ribut ini gitu kan. Terus makanya saya kasih jadwal gitu misalnya, Mivina Senin, Rabu, Jumat gitu, duduk di depan. Yang duduk di depan yang pegang remote TV gitu. Jadi Theo Selasa, Kamis, Sabtu gitu. Jadi mereka Theo yang hari itu duduk di depan pegang remote TV. Jadi mereka nggak rebutan lagi tuh, udah tahu hari apa. Oh ya saya yang sesukanya. Mau nonton apa gitu. Kalau enggak jadinya jadi aman. Tapi menurutku Jadi itu nggak seru rebutan. sih, itu yang hilang dari anak-anak zaman sekarang ya, yang kayak gue nonton aja YouTube udah bubar deh dia. Oh iya. Dulu kan dulu nggak punya apa-apa gitu, TV cuma satu, yang mau nggak mau ya lu ngalah gitu, nonton tontonan dia, tontonan aku. Papi mau nonton berita lu harus ikut gitu ya, mau nonton apa lu harus ikut gitu. Dulu nggak ada YouTube, tinggal pergi sendiri nonton. Seru sih tapi. Justru di tengah-tengah konflik kecil justru makin kenal dan belajar juga ya, belajar self control juga ya, belajar untuk mengalah gitu. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan khusus nih buat
Lause Keng lo. Waduh. Kita mau tanya nih tentang gimana sih peran Lause Keng lo di tengah-tengah keluarga, khususnya di dalam hal kerohanian. Gimana menumbuhkan sisi kerohanian itu di tengah-tengah keluarga, karena tadi Vina kan ceritakan bahwa tiap malam ada doa bersama. Nah, gimana peranan Lause untuk membawa keluarga ini supaya bertumbuh di dalam Tuhan? Ya nggak gampang ya, artinya kita harus juga kan jadi contoh gitu ya, jadi contoh itu penting juga sih. Jadi apa yang saya ngomong ya harus saya lakukan gitu ya. Itu kan jadi contoh. Nanti kalau enggak anak-anak bilang wah papi ngomongnya aja gitu, tapi tidak melakukan gitu ya, itu hal penting. Tapi di tengah perjalanan bukan seperti itu jadi gampang gitu memberi contoh, dan enggak instan gitu. Kita lihat anak-anak atau istri semua ikut gitu ya, enggak gampang gitu. Jadi harus ada konsisten tadi. Nah ini yang memang harus bisa bertahan sih gitu ya. Seperti doa bersama itu ya. Memang dulu 2 tahun yang lalu sebelum COVID ini kita selalu memang ada waktu berdoa bersama-sama ya. Setiap hari Jumat gitu malam. Terus kemudian ada pandemi ini ya ada hikmahnya juga ya, kita ada doa bersama itu setiap malam begitu, setiap malam berdoa. Nah susah ini nggak sih mulainya itu? Susah nggak mulainya tiba-tiba dari seminggu sekali terus setiap hari gitu? Karena gini, mungkin karena situasi pandemi juga, dan kita juga nggak ada orang yang keluyuran gitu nggak ada ya, kegiatan jadi lagi gitu emang ya. di Itu mungkin rumah juga juga. saat-saat seperti itu mungkin juga jadi bisa gitu ya, karena ya mereka tadi bilang nggak keluyuran, nggak kemana-mana ya, sudah setiap malam kita doa. Memang kondisi lagi semua kan ya, semuanya doa, yuk doa. Semuanya khawatir ya, jadi pasti mau doa. Ya itu ada momen juga ya. Tapi untuk bertahan itu yang jadi susah kan sebenarnya gitu ya. Betul, konsisten. Bagaimana lebih bisa susah. bertahan gitu ya. Nah itu kadang-kadang ya kita juga nggak bisa terlalu ekstrim atau terlalu mau seperti apa model kita doanya, karena ya kita tahu lah masing-masing kita punya kerohanian ya gitu ya, masih tahap pertumbuhan semua kan. Ya jujur ngomong kadang-kadang udah deh, kalau begini kita nggak usah doa lagi deh gitu ya. Pengennya kadang-kadang juga suka keluar tuh begitu ya, tapi Tuhan ingetin gitu, jangan begitu gitu ya, harus konsisten terus gitu ya. Dan saya percaya tuh dengan kita doa sama-sama, seringkali saya yang lebih sering mimpin lah ya, sering mimpin doa gitu ya, saya sering mimpin doa. Dan saya melihat akhir-akhir ini mereka itu sudah lebih pintar berdoa sih, dalam arti ya. Dulu kalau paling kan kalau pimpin pujian giliran doa langsung menunjuk, ya saya minta Saudara Wijaya untuk memimpin berdoa misalnya begitu ya. Iya. Atau siapa gitu. Tapi dia sekarang nggak terlalu problem untuk memimpin doa ya. Lebih confident. Confident, dan apa yang diucapkan itu juga dia saya merasa ada perubahan gitu ya. Vina, Theo saya nggak tahu di sini nih. Artinya tapi setiap malam kita berdoa, kita udah giliran mimpin, dan saya juga melihat ada perubahan-perubahan begitu ya. Dan itu dari contoh melihat gitu ya. Saya berusaha melakukan itu supaya bisa ada dampak gitu ya. Ya itu, jadi saya selain dari ya tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga gitu ya, untuk membuat pertumbuhan kerohanian, pengenalan ada Tuhan gitu ya. Ya tadi itu, selain kita memang doa, ada waktu doa sama-sama, itu hal yang baik. Tapi tadi integritas itu kan jadi penting gitu ya. Apa yang
saya ngomong gitu, jangan sampai saya lakukannya beda gitu kan. Iya. Itu menjadi juga tantangan buat saya gitu ya, ngajarin anak begini tapi saya tidak melakukan, gimana gitu kan, gimana mau dipercaya sama anak-anak gitu ya. Ini ya itu menjadi ya beban saya, harus lakukan apa yang saya ucapkan, ya harus saya lakukan gitu sih. Wow, jadi besar ya sebenarnya peranan seorang papa itu untuk terhadap kehidupan kerohanian dari keluarga ya. Dan itu harus dibangun tentunya ya. Dan dimulai, dimulai betul ya. Kalau nggak dimulai nggak akan terbangun. Nah, kalau untuk Lause Pauline, nah, khusus Lause Pauline nih. Kita tahu Lause Pauline ini adalah seorang guru piano ya. Dan cukup sibuk gitu. Tetapi selalu punya waktu nih buat anak-anak, terutama buat jemput. Nah, saya sekantor sama Cici Vina gitu. Kalau jam 5 sore pasti hampir nggak pernah terlambat. Ada di mobilnya di depan kantor gitu ya. Nah, kenapa Lause selalu punya waktu buat anak-anak? Misalnya juga untuk keluarga sih sebenarnya ya. Kalau misalnya Lause kayak lo rapat juga jam berapa dijemput gitu ya, datang langsung. Apa yang mendasari Lause Pauline kok selalu menyediakan waktu nih buat anak-anak sekalipun sibuk juga loh, di rumah ngurus rumah juga, ngajar piano juga. Nah, kenapa Lause? Mungkin bisa di-sharingkan. Hati seorang ibu kali ya. Hati seorang ibu. Dalam, wow. bener dalam. Dalam. Iya, nggak tahu ya. Saya tuh seneng gitu kalau ngelihat nganter anak walaupun sekolah atau apa gitu ya, mengantar mereka, menjemput mereka gitu. Ada satu kebahagiaan yang dia anak tuh keluar dari pintu gitu lari ke mobil gitu, kayaknya aduh. Oh, bahagia gitu. Sukacita gitu. Wah. Rasanya ngelihat, nggak tahu, suka turun anak gitu kayak bahagia banget. Itu momen-momen yang nggak bisa dilupakan gitu maksud saya. Jadi kayaknya momen-momen yang kayak gitu tuh gak bisa dilewatkan gitu. Mesti kita setua ibu tuh mesti bisa rasakan kayak gitu tuh, luar biasa. Wow. Gitu. Nah teman-teman, berarti ketika seorang papa mengajak kalian berdoa, papa kalian ngajak kalian untuk saat teduh, jangan diignore ya, tetapi kita support. Kenapa? Karena tadi lo cerita bahwa itu adalah tanggung jawab peran sebagai seorang bapak untuk membawa keluarganya ke dalam Tuhan. Jadi teman-teman, kalau seandainya teman-teman diajak doa bareng, teman-teman diajak untuk saat teduh bareng, ayo kita support orang tua kita yang sedang melakukan tanggung jawabnya terhadap Tuhan. Nah kalau kayak tadi misalnya maminya selalu siapin apa, makanan selalu jemput, jangan kita take it for granted, tetapi hargailah. Karena hati seorang ibu adalah untuk selalu ada buat anak-anaknya. Jadi kita belajar menghargai ya. Ya. Mau tambahin sesuatu Lause? Kadang sih mungkin kita pernah dari masa yang gengsi dong, gue dijemput gitu, dianterin. Apalagi gitu. udah kerja ya Vin? Iya, aku pun juga pernah ngerasain begitu, mau pergi sama teman-teman gengsi lah, maminya tungguin ya gitu kan, nggak enak sama teman-teman gitu ya. Tapi ya kalau lihat teman-teman yang lain, ada sih yang bilang kayak saudara kita yang bilang, mami lu enak mau anterin, mami gue mana mau anterin. Nah itu kan maksudnya sebenarnya itu ya plus minus lah ya, ada masa-masa kita gengsi, kita dianterin, tapi ternyata kalau lihat orang lain yang gak dianterin dan mereka susah-susah naik motor, naik angkot gitu, naik Transjakarta gitu, itu bukannya kita harus bersyukur lah ya sebenarnya ya gitu, dianterin kayak masih bagus tuh dianterin gitu, uang transport dari kantor juga dianterin sama emaknya gitu kan, kayak banyak lah hal yang sebenarnya orang tua kita tuh maksudnya baik lah ya, cuman ada sih masa-masa kita kayak apaan sih kok kayak begini sih gitu, tapi ya setelah kayak berasa tua jadi kan setelah bertambah dewasa sedikit gitu ya, ya kita merasa ternyata ya itu ya pemberian Tuhan lah ya, orang tua kita tuh yang terbaik gitu. Tapi nanti kalau udah ada pacarnya yang nganterin. Wah, Enggak maminya loh, pacarnya. Dikasih kesempatan ya Kan? Mas ya. Iya dong. Kalau Teo?
Ya pasti ya ada inilah, sempat kesel lah, kan cowok kan. Oh iya, Aneh. apalagi cowok ya. Teman-teman pada naik motor semua ke Monas, kemana, ke Senayan. Oh gua begini-begini aja ya. Di rumah aja gue tidur doang. Tapi ya lama-lama lebih pasrah aja lah. Ya udah, mau diaturin ya udah, ya udah. Ya Tapi gitu Theo aja kan sih. naik motor serem waktu itu. Iya. Trauma nggak Teh waktu itu ya pas Iya, eksiden waktu itu? sampai kecelakaan kan jadi takut Ya, maminya. traumanya beberapa bulan aja sih sepertinya. Cuma Itu ya nggak apa-apa sih. mungkin Laus Paulin yang lebih khawatir ya. Iya, lebih khawatir sih memang. Karena kejadian-kejadian begitu jadi sekali iya aduh Eksiden langsung, wah. itu luar biasa, kejadian itu juga luar biasa ya. Buat kita semua ngelihat si Theo sampai begitu, ya ampun. Itu juga mujizat yang Tuhan kasih kayaknya buat dia, itu luar biasa. Ya, jadi teman-teman Koko Teo ini pernah pertama kali belajar naik motor ya. Tapi langsung ngebut di perumahan dan ada eksiden gitu. Oke. Kita sekarang mau tanya ke anak-anak. Ke Cici Vina dulu nih. Nah, di dalam keluarga pasti ada kelebihan, ada juga kekurangan ya, nggak bisa ditutup-tutupi ya. Pasti ada kelebihan dan juga kekurangan, baik dari kita maupun orang tua kita. Nah, gimana Cici Vina menanggapi dengan mungkin dari sisi kekurangan dari orang tua mungkin? Gimana menanggapi gitu ya kelebihan dan juga kekurangan dari orang tua? Apa ya, sebelumnya kan kita sempat di briefing ya, soal kita mau ada soal beberapa pertanyaan gitu, terus katanya Cici Vina mau ditanyain pertanyaan ini gitu, terus ya aku pikirin gitu, apa sih kelebihan kekurangan keluarga kita, dan ya aku menemukan sesuatu yang menarik ya. Jadi aku coba melihat kayak gini sih, kekurangan tuh maksudnya ya kekurangan dalam keluarga kita mungkin jadi keunikan ya. Jadi kita nggak melihat itu sebagai kok bapak gue begini sih nggak kayak bapak orang lain gitu. Bukan Tapi, banding-bandingin ya justru. Iya, jadi kayak ya emang begini dia gitu. Mungkin aku juga bawaannya pasrah ya, kayak ya udah emang begini dia gitu. Karena mami kita ya kayak mami-mami orang lain, ya emang begini dia. Mungkin itu yang bikin mereka tuh unik ya. Lagian kan kita setiap orang juga nggak ada yang sama gitu. Kalau mereka bisa pilih mau anaknya kayak apa, mungkin juga nggak mau anak kayak kita gitu kan. Pilih aja ya orang lain gitu kan. Iya Tapi benar juga ya. karena mereka sayang sama kita dan kita sayang sama mereka, ya kita mencintai keunikannya mereka itu, walaupun kita nggak bisa terima gitu ya. Nah terus kalau soal kekurangan, aku merasakan nih ya, biasanya kan kayak orang tua kita semakin tua kan fisiknya juga menurun ya. Menurutku ya itu kekurangan yang kayak ya sebenarnya disayangkan sih. Maksudnya aku bukan nilai kekurangan soal kepribadiannya mereka, itu aku menilai itu unik gitu ya, bukannya kekurangan kayak misalnya mereka mulai ada sakit gitu ya, kayak itu tuh kayak lebih nges di hati gitu daripada kesel-kesel kita sama ketidakcocokan kita aja sih gitu. Tapi pernah merasakan tidak cocok juga? Sering. kayak ya kita nggak mungkin ada yang cocok 100% lah ya. Kita mau sohib kayak apapun sama siapapun juga lu tetap ada perbedaan sama dia gitu. Jadi tapi ya sejauh ini sih saling melengkapi lah ya. Makanya aku nggak bilang itu kekurangan lah ya, kayak mungkin ada satu yang ngomongnya panjang, ada satu yang pendek, yang stopin. Kalau nggak lu panjang ngobrol terus gitu, misalnya kayak gitu tuh salah satunya. Itu kan perbedaan yang kayak gue nggak bisa nih ngobrol sama dia, jawabnya pendek gitu misalnya. Gue maunya yang dielaborate gitu dong, ngomongnya panjangnya dikit gitu kan, misalnya gitu kan. Tapi ya itu kan ya keunikan mereka sih, makanya aku menilai itu keunikan mereka, bukan jadi kelemahan. Bukan jadi kelemahan. Oke. Jadi menghadapi hal ini kita juga bisa melihat bahwa karakter tentu beda-beda ya. Tetapi balik lagi kayak yang Cici Vina bilang gitu, seberapa kita bisa menerima orang tua kita dengan kekurangan, dengan mungkin karakternya,
dengan yang mungkin ya kita udah Cici Vina bilang sering gak cocok, tetapi bagaimana kita bisa menerima, bagaimana kita tetap bisa mengasihi, dan itu yang terpenting. Poin kasih itu gak boleh hilang ya di tengah-tengah keluarga ya, supaya mau secekcok apapun balik lagi ingat, oh iya mami sayang sama saya, oh saya sayang sama mami, saya sayang sama papi. Jadi sama, kita kayak mungkin rasa hormat sama mereka juga ya, jadi kita tahu kayak lu nggak bisa sampai segede gini kalau nggak mereka kasih makan, kayak lu makan kemana kalau nggak mereka yang kasih gitu. Jadi kayak nggak, ya mungkin nggak ada pikiran buat jahatin mereka lah ya, karena sejauh ini kan kita selalu disayang, selalu dikasihi gitu ya, ya sekekurangannya kita mereka selalu mencukupi kita duluan gitu. Ya kayak nggak mungkin sih kalau kita sampai nggak hormat sama mereka, itu mesti satu keharusan ya, walaupun mungkin orang tua kita banyak nggak cocoknya. Ya mungkin seumuran kalian yang remaja ini masih lebih mau lagi begini, bergolak begitu. nih sebenarnya ya. Iya, begitu Lagi kan. umur-umurnya dalam tanda kutip ya sedikit rebel sama orang tua biasanya nih umur-umur ini gitu. Iya, tapi itu kan kayak orang tua lagi. Ntar waktu dewasa sedikit kayak mungkin kayak kalian bisa lihat kayak gila ya orang tua kita tuh, mungkin nanti kalau kita udah kerja juga ya kita berasa gitu berapa banyak sih kita kerja dan kita dapat dan kita harus bagi ke anak-anak kita gitu. Kayak gitu. Tuh, jadi mesti ingat ya teman-teman tentang seberapa pengorbanan orang tua kita dalam kehidupan kita, sehingga hal-hal kecil dari orang tua kita jangan anggap sebagai satu kekurangan atau kita malah besar-besarkan, tetapi kita anggap itu sebagai satu keunikan yang kita bisa terima, kita tetap mengasihi mereka. Nah, buat Koko Teo nih, khusus Koko Teo, kira-kira menurut Koko Teo dampak atau pengaruh didikan orang tua apa yang Koko Teo bisa rasakan nih dampaknya dari sekarang? Dampak ya. Sampai sekarang ini kerasa dampak. Ya kebetulan kan yang kalian sudah lihat ya, kedua orang tua aku ini kan sangat rohani ya. Sangat rohaninya tinggi. Rohaninya tinggi. Jadi ya mungkin aku di sini bisa melayani bareng-bareng juga karena mereka gitu. Awal-awal pasti ya terpaksa lah, pasti kan dipaksa. Aduh, dari dulu kan padus ya. Dari Paduan kecil suara, ya pada suara minggu. nyanyi, ya kan. Ya awalnya pasti terpaksa, cuman lama-lama ya aku juga ngerti gitu bahwa aku pengen di sini merupakan sebuah panggilan gitu. Yes. Wah. Ya banyak sih, mereka juga sering ingetin aku untuk selalu mengasihi Tuhan, untuk ingetin melakukan firman Tuhan. Jadi ya namanya anak muda ya, di luar rumah pasti kita ada belok-beloknya lah. Ada belok-beloknya, oke. Belok-belok kanan, belok kiri ada. Cuman setiap pulang ke rumah Lurus jadi lagi. dilurusin lagi, diingetin lagi. Jadi kalau jadi anak mereka lupa Tuhan tuh nggak mungkin gitu. Lupa Tuhan nggak mungkin, oke. Pasti inget Tuhan gitu. Ya gitu aja sih. Jadi sangat besar ya peranan gimana keluarga Elo ini mendidik Theo sampai dia awalnya terpaksa sampai akhirnya ya menyadari bahwa pelayanan itu privilege, menyadari bahwa pelayanan itu adalah satu panggilan Tuhan buat kehidupannya. Wow, keren banget. Teman-teman mungkin kalau ada yang mau tanya bisa loh. Kalau mau chat nanti bisa disampaikan. Nah, saya mau tanya nih buat parents, buat Laso Kenglo dan juga Laso Pauline. Sebagai orang tua, apa sih yang menjadi kerinduan dan harapan buat anak-anak Laso? Anak-anak dengerin ya. Siapa mau duluan? Kalau saya rindu tuh anak-anak menjadi anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, bisa jalan di jalan Tuhan gitu. Terus bisa menggunakan waktu-waktu mereka di dalam masa-masa mereka muda nantinya juga untuk melayani Tuhan gitu. Saya merasa di kita itu apa artinya hidup di dunia ini kalau nggak ada Tuhan ya Yes, gitu. betul.
Tidak ada yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, itu nggak ada artinya. Saya nggak pernah bilang gini, kamu mesti cari duit yang banyak, mesti kaya ya nantinya, mesti punya ini. Saya nggak pernah ngomong kayak gitu tuh, kayaknya nggak pernah ditanya. Rasanya itu nomor yang keberapa gitu maksud saya. Tapi yang pertama itu harus Tuhan itu dinomorsatukan dari segala sesuatunya gitu. Nanti itu yang lain-lain mah aduh itu gampang gitu, Tuhan yang kasih. Tapi itu Tuhan yang nomor satu. Makanya kalau saya juga bilang kalau cari pasangan hidup juga jangan yang sembarangan, mesti yang pasangan hidup kita yang takut akan Tuhan, yang bisa sama-sama melayani Tuhan gitu, bisa sama-sama mendorong kita malah lebih dekat dengan Tuhan. Kalau yang malah membuat kita jauh dari Tuhan ya jangan gitu. Itu yang terpenting saya rasa sih buat anak-anak. Kalau dari Lasakeng lo? Sama ya. Semua orang tua pasti juga maunya begitu ya. Dari sisi ya cinta Tuhan itu yang bisa ya membuat mereka bisa cinta orang tua, cinta kepada gerejanya gitu ya. Karena gereja ini kan butuh generasi-generasi muda ya, yang benar-benar cinta Tuhan, cinta gerejanya. Jadi kita perlu orang-orang yang seperti itu, bisa memimpin gereja nanti. Yaitu doa saya juga ya buat anak-anak gitu, supaya mereka pun bisa menjadi generasi yang nanti penerus untuk bisa mengembangkan gereja gitu ya. Iya, itu kerinduan saya ya. Penting gitu, gereja perlu generasi muda yang sungguh-sungguh cinta Tuhan gitu ya. Itu yang penting. Oke, jadi hidup takut akan Tuhan dan juga tetap melayani di dalam Tuhan ya anak-anak. Oke, nah buat anak-anak nih di momen Valentine ini, kalau dikasih kesempatan nih menyatakan kasih kalian buat papi dan mami, apa yang mau kalian katakan? Apa ya? Mungkin I love you kali ya. Iya, papi mami I love you. Karena kalau karena kalau kita makin gede kita makin apaan sih I love you. Dulu kita selalu biasa good night, I love you, God bless you gitu ya. Tapi udah gede nih, apa sih gitu. Tapi walaupun kadang kita di WA kalau udah ke kamar masing-masing di WA masih ngomong ya, kalau itu lebih nggak gengsi gitu kan, nggak ketik aja gitu. Tapi kalau ngomong langsung tuh iya udah gede gitu. Tapi nggak apa-apa lo bilang I love you ke papi mami walaupun udah gede. Iya dari aku Theo yang ngomong. Ayo ngomong Theo. Iya aku merasa semakin gede gitu semakin jarang karena agak gengsi aja, kayak udah nggak lucu ngomong begitu. Theo mami menunggu. Mami menunggu. Ya aku kan orangnya nggak pernah ngomong gitu ya. Tapi ya saling tahu aja lah. Saling tahu isi hati ya Teh. Ya. Kalau gitu Theo punya sesuatu yang mau diberikan untuk menyatakan isi hatinya. Boleh diambil di Lasa Efraim Theo. Nah, ada sesuatu hadiah spesial dari anak-anak. Boleh disampaikan? Boleh berdiri Lasa. Ada foto Lasa Efraim. Serah terima dong. Nah itulah isi hati anak-anak buat papi maminya. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, inilah kebersamaan dari keluarga Lasa Pauline, Lasa Kenglo, Koko Theo dan Cici Vina. Nah, satu sebagai penutup, mungkin dari Lasa Kenglo ya, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan buat anak-anak, khususnya anak-anak tunas maupun remaja yang hadir dalam ibadah hybrid hari ini?
ya anak-anak tunas, anak-anak remaja, ya itu masa-masa memang sedang punya dunianya, ya dunia sendiri sih gitu. Dan saat kalian melihat kita di sini ya, jangan melihat kita ini keluarga yang sempurna atau apa ya. Artinya memang kita semua masih belajar dan ya apa adanya, kita nggak ngomongin cuma yang baik-baik ya, konflik tetap ada. Jadi jangan merasa di rumah gua konflik gitu ya, di rumah gua banyak masalah gitu ya. Abis ini mau makan apa aja kita berunding nih abis ini. Oh, masih ada kelanjutan ya. Masih, tenang Artinya, aja kalian gak usah khawatir. Iya, artinya kita punya peran masing-masing gitu ya. Ada yang punya orang tua papinya seperti saya gitu ya, mami seperti dia gitu ya. Tapi ada yang beda kan, ya nggak sama gitu ya. Jadi setiap keluarga unik gitu, setiap keluarga unik. Dan mungkin keluarga kalian mungkin papa mama ada yang belum Kristen ya, ada yang juga mungkin belum percaya Mungkin Tuhan belum kan percaya, ya. betul. Wah gimana mau tua sama-sama ya. Jadi saya sih berharap anak-anak di remaja tunas ini juga bisa pegang teguh gitu ya, untuk tetap setia gitu ya, mendoakan kalau orang tuanya belum percaya ya terus didoakan gitu ya. Dan mulai dari kita gitu ya, mulai dari kita, jangan menunggu papanya ajak doa bareng gitu ya, jangan nunggu mamanya ajak doa bareng gitu ya. Jangan nunggu mama papanya suruh kita melayani baru mau melayani gitu ya. Jadi mulai dari kita aja gitu ya. Jadi why not gitu ya, dari kita yang malah mengajak orang tua yang bisa sama-sama berdoa gitu ya. Melalui kita mungkin ajak orang tua bisa ke gereja, itu juga baik dan memang harus kita lakukan gitu ya. Jadi tidak harus menunggu gitu ya, masing-masing punya peran di keluarga ya, yang bisa kita lakukan ya, kita sesuai dengan firman Tuhan tentunya ya. Jangan sampai kita ke gereja terus orang tua melihat kita itu malah kayak mendingan gak ke gereja gitu ya, itu udah parah ya. Kok ke gereja nggak ke gereja sama misalnya ya. Nah jadi harus khususnya buat pada orang tuanya yang belum percaya gitu ya, itu kan harus menjadi contoh ya, menjadi teladan juga gitu ya. Ada perubahan yang dilihat, itu penting gitu buat di keluarga sih saya rasa sih. Jadi kalau keluarganya yang sudah percaya semua, ya mungkin boleh gitu ajak doa sama-sama gitu Kita ya. yang mulai ya. Kita anak-anak yang mulai gitu ya. Kebersamaan itu penting gitu ya. Karena waktu-waktu ini nanti juga akan hilang sih, nantinya akan nggak ada waktu lagi bersama gitu ya. Jadi menciptakan kebersamaan itu, ciptakan, bisa nggak usah harus dari orang tua, anak-anak juga bisa punya ide bagaimana untuk bisa kebersamaan gitu ya, itu penting sih. Oke, terima kasih buat Lasa Kenglo, Lasa Pauline, Koko Teo dan Cici Vina, kita kasih Ya, tepuk tangan yuk. sama-sama. Terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih. Kami dari Komisi Remaja GKI Pinangsia punya sesuatu spesial buat keluarga Lausa. Boleh saya minta Lausa Efraim sebagai perwakilan untuk menyampaikannya? Ya, boleh berdiri. Silakan diterima, ini dari Komisi Remaja dan Komisi Remaja GKI Pinangsia. Terima kasih. Tunjukin fotonya dong Lausa. Kamera dulu. Iya, terima kasih buat Lausa Kenglo, Lausa Pauline, Cici Vina dan juga Koko Teo atas waktunya. Yuk kita kasih tepuk tangan dan saya akan serahkan langsung ke Lausa Efraim. Oke, thank you untuk hari ini. Saya ingin silakan nggak apa-apa duduk dulu.
Saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan bagi setiap kita sebelum kita mengakhiri talk show ini, yang terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 hingga ayat ke-8. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Teman-teman sekalian, di momen berbahagia ini, momen kasih sayang ini, biarlah setiap kita menciptakan momen yang indah di tengah keluarga kita. Kalau kasih yang nyata itu Tuhan telah hadirkan melalui Yesus Kristus, lahir di hati setiap kita, dan kita menjadi percaya di dalam Dia. Maka ketika engkau mendapatkan momen kasih itu kembali, apa yang ingin engkau lakukan di dalam setiap kehidupanmu? Apakah engkau ingin menjalani hidupmu sesuai dengan yang Tuhan ajarkan untuk kita saling mengasihi? Mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara-saudari kita, dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah setiap kehidupan kita semakin hari Kristus semakin nyata di tengah keluarga kita, di tengah kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kegiatan talk show ini. Kami bisa mendengarkan sharing dari keluarga Diaken Paul, dan kiranya Tuhan menolong, memberkati keluarga hamba-Mu ini dalam setiap kehidupannya, dalam kedekatannya, dalam relasinya bersama dengan keluarga, terlebih lagi bersama dengan Tuhan. Biarlah mereka menjadi garam dan terang dunia bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami yang hadir pada hari ini. Kami terberkati lewat sharing yang diberikan. Kami ingin belajar menjadi keluarga yang memang dekat, bukan hanya relasi kami dengan keluarga, tapi kami lebih dekat dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan, memiliki relasi yang dalam dengan Tuhan, sehingga ketika kami hadir di tengah keluarga kami memiliki peran menyatakan kasih Kristus di tengah banyak orang. Tuhan, terima kasih untuk pada hari ini, dan kiranya Tuhan menyertai setiap kehidupan kami dan Engkau memberkati kami. Terpuji nama Bapa di sorga, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Semua percaya katakan? Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Thank you. Oke, selanjutnya jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama dengan penuh keyakinan kita menyatakan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalengnya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita secara berperempuan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga membangkit dengan batu, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang sana yang datang untuk menolong. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, Roh Kudus, pengampunan dosa, kemenangan dalam batin dan pikiran. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Berdasarkan firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman, mari kita sama-sama menjalankan persembahan dengan menyanyikan lagu Sukacita Surga. Mari sama-sama kita sambil bertepuk tangan ya teman-teman. Terima sukacita surga, itulah
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama kita katakan semuanya haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata bagiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Untuk doa persembahan boleh minta tolong untuk Gisel. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, thank you Gisel. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Selanjutnya kita mau dengerin warta. Boleh minta tolong Brian untuk menyampaikan warta pada pagi hari ini.
Oke, thank you. Shalom semuanya ada di ruangan ini sama yang di Zoom. Oke, selamat datang bagi teman-teman yang sudah hadir ibadah hari ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami dengan senang hati menyambut kedatangan kalian. Adakah hari ini? Nggak ada, oke. Saya juga mengingetin untuk jangan lupa mengikuti ibadah GKI Pinangsia Remaja kita minggu depan pukul 10. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah dengan nyaman dan juga aman. Terima kasih kepada tim multimedia dan juga worship yang telah melayani kita hari ini. Kita juga special thanks untuk Diakon Paul dan juga keluarga sebagai yang telah menjadi narasumber pada talk show, family talk show pada hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati keluarganya. Oke, terus untuk lanjut ke warta minggu depan. Jadi warta minggu depan temanya adalah mengampuni walaupun tetap ingat, yang nanti akan dibawakan oleh Evangelis Anas Susanti. Nah, jadi worship team yang akan melayani besok adalah saudari Eugenia Chelsea dan juga tim. Jadi bagi para penata layan yang bertugas minggu depan, mohon dipersiapkan dengan baik. Berikutnya juga ada reminder for the morning devotion. Jadi setiap harinya Setono, Efraim dan juga Cidian akan menyampaikan daily morning devotion di grup Teens Fellowship Service. Jadi marilah kita bersama-sama mulai hari dengan bertumbuh, berdoa dan juga saat teduh. Jika ada teman-teman yang masih belum join grup WhatsApp Teams kami, boleh hubungi pengurus yang ada di sini. Nah, saya juga mau ingetin hari ini akan ada pemilihan majelis jemaat periode 2022 sampai 2025. Hari ini pemilihan majelisnya akan dipimpin oleh Diakon Paul. Bagi teman-teman remaja yang sudah menjadi anggota GKI Pinangsia yang sudah dibaptis, CD atau astetasi masuk, diharapkan untuk mengikuti pemilihan majelis setelah ibadah ini. Sekian dari warta hari ini, terima kasih, happy Sunday. Oke, thank you Brian untuk wartanya. Selanjutnya kita mau sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita mau naikkan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Jemaat sekalian, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita, silakan duduk. Sampai jumpa di ibadah kita di minggu yang akan datang. Teman-teman masih akan bisa beribadah secara hybrid melalui tempat ini, secara onsite maupun dari Zoom. Dan kiranya setiap kita dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kita sepanjang sepekan ini. Sebelumnya kita foto dulu kali ya yang ada di Zoom. Boleh di open